Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sedulur semuanya. Selamat sore teman-temanku semuanya. Selamat sore untuk semua teman-teman subscriber. Masya Allah, teman-teman subscribe ya. Terima kasih banyak telah terus selalu mengikuti channel ini ya. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari apa yang ada di dalam channel ini ya, soal pembahasan-pembahasan perkara atau soal audio ya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung saya pribadi, yang selalu meramaikan channel YouTube ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya betah dan terus selalu menyemangati ya untuk berkembang ya channel YouTube ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit membuat tutorial perakitan ya, sederhana ya. Perakitan sederhana 3 channel ya teman-teman. Jadi ini nanti akan ada 2 versi ya. Jadi makanya teman-teman tonton sampai habis, nanti akan banyak keterangan ya. Ini saya menggunakan trafo 7 ampere ya. Dioda 35 ampere. Terus ini elko saya menggunakan 10.000 UF kali 2. Final saya menggunakan 4 set keseluruhan. Driver saya akan gunakan nanti 3 channel ya teman-teman, atau 3 driver. Nah seperti itu ya. Terus selanjutnya ada trafo ini untuk kipas ya teman-teman. Untuk kipas ini elko-nya nanti akan untuk kipas. Jadi saya membuat ini tujuannya sekalian buat tutorial perakitannya ya, plus instalasinya nanti seperti apa. Jadi untuk teman-teman semuanya selalu simak-simak ya. Nanti akan saya jelaskan, insya Allah akan saya perjelas atau perdetail lagi untuk penjelasannya supaya teman-teman semuanya paham. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dulu dari input tegangan 220 volt AC ya, sampai dengan nanti instalasi ke PSU dan juga ke driver ya teman-teman ya. Jadi satu-satu dulu teman-teman, ini akan saya buat satu-satu supaya teman-teman nggak bingung ya. Teman-teman yang pemula, ini saya buat satu dulu, satu driver akan saya connect ya. Tentunya nanti akan saya connect semua 3 drivernya. Tapi ini akan saya buat satu-satu dulu supaya nanti jelas seperti itu ya. Oke, di sini akan saya jelaskan ya teman-teman. Di sini ada pius teman-teman ya. Ini pius ya. Ini pius. Ini pius ya teman-teman ya. Pius ini 6 ampere ya teman-teman ya. Pius ini, pius 220 volt AC. Setelah itu ada juga di sini soket 220 ya. Ini soket 220-nya yang ini. Ini ya soketnya ya. Jadi kenapa sih Mas kok pakai soket yang ada kaki 3 seperti ini? Ini kan kakinya 3 ya teman-teman ya. Yang seperti ini pasangannya. Yang seperti ini pasangannya ya. Kenapa sih kok pakai ini Mas? Nggak pakai yang satu tombol aja yang ada lampunya itu? Saya pribadi nggak menggunakan itu karena apa? Karena kalau untuk jenis saklar itu nggak ada groundingnya ya teman-teman ya. Yang 4 tombol, 4 kaki maupun 2 kaki ya. Itu nggak ada groundingnya ya. Jadi kalau misalkan kita belikan yang ini, tentunya ini ada grounding ya teman-teman. Nah ini. Ya, ini sudah ada groundingnya ya teman-teman ya. Nih. Ini sudah ada groundingnya. Jadi penempatan di sini sudah ada groundingnya ya teman-teman. Yang paling atas ini. Nah ini groundingnya ya. Dan di sini ini grounding ya teman-teman ya. Ini ground. Nah, tujuannya kenapa sih Mas kok dikasih ground? Nah, tujuannya di sini ya teman-teman, mungkin bisa dijadikan suatu inspirasi juga untuk teman-teman semuanya. Nah, tujuannya ini nanti untuk ground ya, dari instalasi PSU nanti akan kita masukkan groundnya langsung ke sumber ya teman-teman ya. Ground sumber dari PLN. Apabila dari sumber PLN itu terpasang instalasi groundnya, itu maka akan langsung masuk ya teman-teman ya. Jadi insya Allah aman dari noise maupun dengung ya. Nah itu tujuannya seperti itu. Jadi di sini saya buatkan juga soket 2 ya teman-teman. Nah ini soket jack, jack ini jack AK ya teman-teman ya. Saya buatkan di sini. Ini dari ground sini ya warna putih. Nih ya. Yang merah itu plus,
yang ini netral, yang biru, dan putih ini groundnya ya saya gunakan. Sebenarnya harusnya pakai warna kuning, berhubung kabel kuning gak ada, saya gunakan warna putih. Ini ya, ini masuk ke sini ya teman-teman, masuk ke sini. Dan ini nanti ada juga, ini nanti akan saya beri dari PSU ya teman-teman, dari PSU ini. CT ini nanti akan saya masukkan ke sini. Tujuannya untuk grounding itu tadi ya teman-teman ya, supaya aman dari dengung maupun noise. Nah, semoga menjadikan suatu inspirasi. Dan terus mas, kenapa kok ini dikasih apa soket-soket kayak gini segala? Ya, kenapa? Nah, ini kenapa saya kasih kayak gini ya teman-teman. Nah, kasih soket seperti ini atau jack seperti ini tujuannya nanti akan saya buat interlock terhadap ACC ya teman-teman ya. Terhadap ACC dan power ampli lain. Jadi power ampli lain itu saling terhubung juga ya teman-teman. Nah, ini saling terhubung juga, ada groundingnya juga dari PSU, saling terhubung ya. Jadi nanti saling terhubung dan nanti akan misalkan kita di lapangan yang luas saat kita pentas ya, misalkan ada acara hajatan maupun apa, itu kita bisa cocokkan ke tanah ya teman-teman ya. Kita colokkan ke tanah, kita masukkan ke dalam tanah sebagai groundingnya lagi ya, seperti itu. Jadi lebih aman lagi ya teman-teman, install dari dengung maupun noise itu tadi. Paham ya? Tujuannya yaitu untuk grounding ya, untuk grounding. Ini masuk ke sini dan ini masuk ke apa namanya? Ke ACC yang lainnya atau power ampli yang lainnya ini. Makanya saya buat dua di sini ya. Nah, di sini nanti akan saya sambung dari PSU yang CT ini masuk ke sini. Nah, untuk jacknya nanti yang satu ini dari ACC yang lainnya ya. Dari ACC yang lainnya. Dan ini nanti bisa masuk ke tanah. Kita masukkan ke dalam tanah untuk menghilangkan noise. Kalau misalkan memang terasa noise ya. Kalau memang enggak ya enggak usah. Untuk power ampli saya yang kemarin ya, yang ini ya. Ini saya buatkan juga di belakang. Ini saya buatkan juga di belakang. Tapi alhamdulillah ya, tanpa dimasukkan ke dalam tanah pun udah nggak ada noise maupun dengung ya. Tapi untuk antisipasi suatu saat kita tampil di lapangan ya, itu ditempel aja, masukkan ke tanah ya. Karena tentunya di saat kabel input panjang atau kabel speaker panjang, takutnya nanti akan timbul noise. Seperti itu. Jadi ini antisipasi untuk kita saat tampil di lapangan. Seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, nextnya ini untuk fuse sudah dijelaskan. Ini untuk jack 220 sudah dijelaskan. Dan ini grounding pun sudah dijelaskan. Nanti akan saya sambung ya teman-teman. Oke, ini akan saya sambung ya. Selanjutnya ini dari trafo ini ya teman-teman. Dari trafo ini yang biru ini adalah pas ya. Ini saya menggunakan 7 ampere 32 volt AC ya. Jadi yang biru 2 ini adalah volt AC. Pasa plus dan pasa min ya. Pasa plus, pasa min. Ini pasa semua. Ya, plus ya. Ini 2 ini. 32 ini yang hitam ini CT-nya ya, teman-teman. Oke, ini sudah saya sambung. Selanjutnya ini akan saya sambung ke CT ya, teman-teman ya. Ini akan saya sambung ke sini. Dan nanti yang plus dioda yang ini. Ini plusnya. Ini akan saya masukkan ke plus elko. Yang ini ya teman-teman ya. Terus yang min dioda ini akan saya masukkan ke min elko. Yang ini ya. Jadi dan CT dari tab trafo ini masuk ke sini. Ya kan? Terus yang plus kita masukkan yang plus. Dan yang min kita masukkan ke elko yang min. Ya. Jadi dioda ini berfungsi sebagai penyearah tegangan ya. Yang jadinya AC kita rubah menjadi DC melalui dioda ini tadi ya. Tentunya keluaran dioda yang plus dan min ini belum sempurna DC ya teman-teman. Masih ada ria-ria AC. Maka dari itu kita stabilkan atau kita seratakan tegangan itu menggunakan elko. Cara penyambungannya seperti apa sih? Yang plus ini masuk ke plus ini. Dan yang min di sini, yang dioda masuk ke min elko. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang min dan plus ini dua ini kita jumper seperti ini ya. Ini untuk CT-nya, untuk kabel hitam ini CT. Paham ya teman-teman ya? Ini akan saya pasang dulu kabelnya. Kalau misalkan nggak saya jeda, nanti tentunya akan durasinya panjang sekali ya. Nguploadnya yang lama banget dan paket juga aku pastinya berkurang ya teman-teman. Karena YouTube saya ini belum ada penghasilan ya teman-teman, belum ada menghasilkan penghasilan belum ya. Jadi maka dari itu ya masih ngirit lah ya teman-teman ya. Upload juga pakai data, tentunya harus beli pulsa dulu, beli paket data dulu seperti itu ya. Oke, ini akan saya sambung, nanti akan saya arahkan lagi.
Ya, oke teman-teman ya. Jadi ini sudah saya sambung ya. Yang saya bilang tadi, ini yang pas ya. 3 CT 32 Full AC, 32 Full AC. Dan ini outputnya ya, yang merah ini output plus ya. Yang merah ini output plus. Dia masuk ke elko yang plus ya, yang ini. Terus dioda yang min, yang warna putih ini ya teman-teman. Kok agak ngeblur ya? Yang min ini ya, ini masuk ke elko yang min. Oke teman-teman, ini PSU sudah jadi ya. Cara penyambungannya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti ya seperti ini caranya ya, untuk penyambungannya. Setelah itu nextnya akan saya sambungnya dari PSU masuk ke driver ini. Oke teman-teman, tentunya di driver ini ada ini ya teman-teman ya. Ini saya jelaskan dulu drivernya. Di sini saya menggunakan driver Hyper OCL 302 ya teman-teman ya. Nah ini maksimal tegangan masuk yang harus masuk ke sini yaitu 60 volt DC ya maksimal ya. Jadi nggak boleh melebihi 60 volt DC. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman melihat driver ada tulisan 60 volt plus ini. Nah ini yang plusnya ya teman-teman, dan ini adalah yang minnya. Dan ini kalau misalkan ada tulisan 60 volt, maka ini adalah DC ya teman-teman ya, bukan AC. Maka dari itu jangan disuplai dari tab trafo 60 volt AC. Itu bisa rusak teman-teman. Bablas semua ini transistornya ini. Rusak semua, ini fuse-nya akan putus juga. Jadi ini sudah dilengkapin fuse juga ya, driver ini ya. Jadi seperti ini drivernya nanti yang akan saya buat. 3 channel ya teman-teman yang akan saya buat. Channel pertama yaitu 1 set final Toshiba, channel 2 1 set final Toshiba, dan channel 3 2 set final Toshiba. Kenapa mas kok beda-beda mas? Ya karena saya menyesuaikan beban. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini drivernya, dan ini ada plus 60 volt plus, 60 volt min, dan CT. Nah ini nanti sambungnya ke sini ya teman-teman ya. Ini yang plus, ini yang min, dan ini yang CT. Nah, seperti itu ya. Ini yang plus, ini yang min, yang ini 60 volt min ini, dan ini CT. Paham ya teman-teman ya? Oke, itu yang akan saya sambung ya teman-teman. Itu akan saya sambung sekarang juga. Oke teman-teman, ini sudah saya sambung ya. Yang merah ini adalah plus, yang biru ini adalah CT, dan yang putih ini adalah minnya ya. Yang dikatakan dua pas di sini ya teman-teman. Di sini pasa plus dan ini pasa min. Dan ini adalah CT-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dapat teman-teman ketahui bahwasanya untuk instalasi power ampli lebih baiknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kabel itu masing-masing ya. Jadi per driver ini ya, driver 1, driver 2 kita sambungkan lagi, driver 3 kita sambungkan lagi, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman akan tahu sendiri. Ini yang sudah saya buatkan, yaitu dari plus masuk ke kabel warna merah, masuk ke sini ya teman-teman ya. Kita lihat di sini 60 volt plus. Nah, seperti itu ya penyesuaiannya. Terus yang ini min, yang putih ya teman-teman ya. Putih masuk ke putih. Nah, di sini ya kita lihat di sini. Di sini min ya teman-teman ya. Nah, min. Jadi yang putih ini adalah min dari elko, dan plus yang merah ini adalah plus dari elko. Terus biru ini apa sih mas? Nah, biru ini kita urutkan ya teman-teman. Biru ini masuknya ke sini. Biru ini ke CT. Nah, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang baru belajar, insya Allah sangat mudah difahami ya. Jadi yang plus elko masuk ke plus driver, dan min elko masuk ke min driver. Terus yang ini yang di jumper ini CT masuk ke CT. Ini ya teman-teman ya. Masuk ke CT. Nih. Seperti itu ya cara penyambungannya. Oke, untuk perapihannya mungkin nanti saja ya perapihannya, karena kalau misalkan dirapin sekarang tentunya nanti masih ada 2 driver lagi yang akan jalurnya lewat ke sini juga. Maka dari itu belum saya rapikan. Jadi dapat teman-teman pahami juga ya teman-teman ya. Karena di sini ada potensio untuk kabel input, jalur kabel input lewat, maka dari itu usahakan kabel tegangan ini teman-teman jauh dari kabel input ya.
Jadi supaya tidak terjadi induksi maupun tidak terjadi gereng ya biasanya ya. Karena saling berdekatan ya. Lebih parah lagi dekat dengan trafo ya. Jadi kabel input usahakan jauh dari trafo. Seperti itu. Kalau ini nggak seberapa berpengaruh, tapi akan ada pengaruhnya juga kalau misalkan sampai rapat seperti ini ya. Lebih baiknya kita jauhkan. Nah, seperti ini. Nanti ini akan saya kabel tis ya, teman-teman. Untuk saat ini kabel tisnya lagi habis, jadi belum, dan ini belum saya rapihkan ya. Masih seperti ini. Oke, teman-teman, ini sudah selesai untuk plus min dan CT-nya masuk ke driver. Selanjutnya saya akan sambung speaker, output speaker dan input ya, teman-teman ya. Nanti setelah saya sambung akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi sebelum kita pasang input ya. Sebelum pasang input pastikan dulu kita tes dulu ya. Kita tes drivernya apakah dalam keadaan baik atau enggak, seperti itu ya. Seperti ini contohnya teman-teman. Seperti penjelasan tadi, ini untuk kabel plus min dan CT sudah terpasang ke driver ini ya. Setelah itu sudah saya sambung juga yang dari output speaker ini ke terminal speaker ini ya. Ke terminal speaker ini sudah saya sambung. Dan sekarang kita tes dulu ya teman-teman, apakah driver ini normal atau tidak ya. Jadi usahakan sebelum teman-teman memasang speaker atau memasang speaker lah, itu pastikan dulu driver itu dalam keadaan baik ya. Sebelum dipasang final ya, sebelum dipasang final pastikan driver itu dalam keadaan baik. Kalau driver itu dalam keadaan baik, sudah tidak ada DC keluar, tegangan output DC keluar, maka itu bisa nanti kita lanjut ke pemasangan final ya, transistor final dan juga speaker, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita tes dulu ini apakah tegangannya normal ini setelah kita pasang drivernya. Maksudnya apakah ada tegangan output DC di output driver ini tadi, seperti itu ya. Kalau misalkan ada, saran dari saya jangan sampai dipasang ke final ya. Pastikan dulu drivernya itu dalam keadaan 000, seperti itu ya. Ini oke, CT akan saya sambung ke sini ya teman-teman. Setelah itu ini output speaker saya sambung ke sini ya teman-teman ya. Nah, ini menunjukkan ke 002 003 ya teman-teman. Nah, ini usahakan nilainya itu 000 ya teman-teman ya. Jangan sampai ada nilai ke situ. Terus kita coba menggunakan volt AC ya teman-teman ya. Kita coba menggunakan volt AC. Ini rusak enggak ya volt AC-nya ya? Kita coba saja. Nah, ini agak S-blank ini testerku. Testerku agak S-blank teman-teman. Testernya agak S-blank, jadi seharusnya kalau misalkan kita cek tegangan AC dia 000 ya teman-teman ya, nggak ada gerak seperti ini gerak liar seperti ini, memang nggak benar nih, volt AC ku agak trouble. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pastikan kalau misalkan kita volt AC itu 000 ya, nggak ada nilai tegangan. Nah, setelah itu kita menggunakan volt DC saja ya teman-teman ya. Kita coba menggunakan volt DC, kita arahkan ke 20 volt DC dulu aja. Kita pastikan hasilnya itu 000 ya teman-teman ya. Kita pastikan hasilnya 000. Nah, itu 002 ya teman-teman ya. 003 kita turunkan teman-teman. Ini ada settingan trim pot ya. Kalau teman-teman beli driver, pastikan kalau driver tokoan itu ada trim pot untuk setting output DC ya teman-teman ya. Output ini takutnya nanti ada tegangan DC keluar, maka dari itu pastikan ada settingan VR ini ya untuk mengatur DCO supaya tidak ada ya nilainya, supaya 000 seperti itu. Ini kita setting dulu ya teman-teman ya. Kita pastikan nilainya 000. Ini skala 20 volt DC, kita coba ke skala 20 volt DC dulu. Nah, ini ya sudah saya putar hasilnya 000. Kita pindah coba ke 200 volt DC. Kita pindah ke 200 volt DC. Hasilnya berapa? Hasilnya 5,6 ya teman-teman, 5,4. Kita coba lagi, coba kalau misalkan masih bisa kita turunkan lagi, apakah masih bisa. Seperti itu ya, kita putar pelan-pelan VR-nya. Nah, ketemu 0006 008 ya, 005 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ketemunya. Jadi dengan nilai seperti ini sudah sangat baik sekali ya. Jadi insya Allah speaker akan aman dan semuanya akan aman ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi itu ya teman-teman. Sekarang akan saya pasang untuk kabel inputnya yang di sini, akan saya pasang ke potensio yang di sana ya teman-teman ya. Oke, itu. Jadi dalam dalam
Jadi dalam pembahasan kali ini ya teman-teman ya, dalam pembahasan kali ini kita pembahasan soal instalasi per channel ya teman-teman ya. Maksudnya kita buat satu channel aja ya, karena durasinya sudah panjang ya, sudah 20 menit. Maka dari itu kita buat satu channel dulu aja. Ntar ada step kedua untuk channel kedua, dan step 3 channel ketiga ya teman-teman. Setelah itu baru nanti tes semua, seperti itu ya. Jadi teman-teman simak-simak terus ya. Sekarang akan saya pasang input akan saya pasang sekarang. Nah, oke teman-teman. Ini sudah dipasang ya. Sudah saya pasang input. Seperti ini jadinya teman-teman ya. Dari input driver ya, tertulis input ini masuk ke potensio. Nah, masuk ke sini ya teman-teman ya. Nah, terus output potensio ini kan ada 3 ya teman-teman ya. Yang satu grounding, 2, 3 itu input dari driver. Keluarannya itu kaki ketiganya masuk ke, nah ini ya teman-teman ya, input. Nah ini ntar masuk ke jack HP ataupun ke mixer seperti itu ya. Ini oke teman-teman. Jadi untuk instalasinya sudah ya teman-teman. Kita sudah cek drivernya, DCU pun tidak ada ya, maksud tidak ada DC keluar, normal driver ya. Terus input sudah saya pasang ya teman-teman, karena normal maka dari itu input sudah saya pasang. Setelah sudah saya pasang, tinggal transistor final yang akan saya pasang selanjutnya ya teman-teman ya. Kenapa mas kok dipasang transistor final? Ya karena ini sebagai penguatnya ya teman-teman ya. Ini sebagai penguatnya, karena driver sudah keadaan baik, tinggal sekarang pasang ini ya transistor finalnya. Di sini ada basis ya teman-teman ya. Ini basis, kolektor, emitor ya. Jadi basis ini adalah sinyal ya sifatnya. Sifat aslinya adalah sinyal ya. Kalau dicek tegangan DC ya maka dia akan keluar tegangan. Tapi sifat aslinya adalah sinyal. Transistor ini merubah sifat salah satu kerja transistor ini ya teman-teman ya. Merubah listrik menjadi sifat aslinya. Ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan basisnya diberi sinyal, maka outputnya pun akan keluar sinyal nih. Yang ini ya teman-teman ya. Di emitornya ini ya teman-teman. Yang lari ke speaker. Nah ini adalah sinyal juga. Sifatnya itu tadi reaktif ya teman-teman ya, berubah-ubah sesuai dengan sinyal audio masukannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang akan saya pasang sesuai dengan ini ya teman-teman, basis, kolektor, emitor, dan di finalnya pun basis, kolektor, emitor. Ya jangan sampai lupa ya teman-temannya, jangan sampai salah juga. Mana yang SC dan mana yang SA, sesuaikan dengan transistor finalnya. Kalau misalkan di sininya SC, maka di transistor finalnya gunakan atau dipasang ke SC juga. Di situ ada tipenya ya, SC200, SA43 seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk kita mengetahuinya. Terus di sininya apa nih mas? Oh di sininya 43 SA. Nanti kita cari finalnya yang SA. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan agak kurang paham bisa dipertanyakan saja ya. Ini akan saya coba untuk connect basis, kolektor, emitor, final transistor final ini ya ke sini ya teman-teman ya. Oke, tunggu ya teman-teman. Setelah nanti saya connect, nanti akan saya jelaskan kembali. Oke? Ini sudah saya sambung ya, sudah saya sambung ke transistor finalnya. Seperti ini ya. Menyesuaikan dari sini. Kalau misalkan di PCB ada tertulis SC ya, SC seperti ini, maka kita cari yang transistor finalnya yang SC juga ya. Ini di sini SC200 ya. Ini sesuai data di sini ada ya sebenarnya. SC5200. Nah, di sini saya gunakan SC5200 juga ya. Yang ini yang plus. Dan ini yang minnya. Minnya SA943 ya. SA, maka di sini diberi SA. Oke, paham ya teman-teman ya. Pastikan instalasinya benar ya. Basis berarti ketemu yang plus basis. Ya, ini ya. Basis ketemu basis. Kolektor ketemu kolektor, emitor ketemu emitor. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Tentunya nanti akan masih ada episode selanjutnya ya untuk driver kedua. Selanjutnya akan ke driver ketiga ya.
Ini akan saya tes ya teman-teman, langsung saya tes menggunakan speaker ya, apakah ada normal atau tidak, seperti itu ya. Sekarang kita coba untuk on kan ya. Ini sudah dirapikan lagi kabelnya, tapi ya belum di kabel tis ya. Oke teman-teman, kita tes sekarang. Tadi terakhir kita cek untuk driver sudah oke ya. Driver sudah oke, instalasi sudah oke. Terus tinggal pengetesan saja ini untuk satu channel dulu ya. Next akan dibuat untuk 2 channel dan 3 channel. Pokoknya tetap standby. Oke, kita tes langsung aja teman-teman. Waktunya udah semakin panjang juga ya. Ini saya on kan ya. Awalnya saya on kan, musik sudah saya putar. Oke, udah saya on kan. Terus kita putar potensio yang ada di sini. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya hasilnya. Sudah oke untuk satu channel, tinggal nanti pengecekan untuk 2 channel dan juga 3 channel ya. Untuk karakter driver ini sendiri sudah dibuat dari pabriknya ya. Di sini sudah ada rating ya. Ya untuk low ini lebih dominan ya teman-teman. Untuk middle-nya itu masih kurang dan treble-nya masih kurang ya. Dan kita dengarkan hasilnya juga lebih ke apa ya? Lebih ke low ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya, karena ini sudah malam, nggak enak saya mau kuat-kuat terlalu lama ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Pokoknya tetap stay ya, karena besok akan saya buatkan lagi untuk channel keduanya, dan nanti akan saya buatkan untuk channel ketiganya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat menjadikan suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya ya. Jadi sedikit ya teman-teman, ini nggak ada suara dengung, nggak ada ya teman-teman ya. Ya. Ini kalau misalkan gini. Jadi udah maksimal ya teman-teman ya. Ini yang grounding yang di potensio belum saya kasih. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini di jam 3 ya potensionya. Ya teman-teman, kalau denger ya nggak ada ya suaranya ya. Kalaupun ada mungkin kecil banget ya. Ini karena belum saya kasih grounding di potensionya. Nanti akan saya kasih grounding di potensionya. Untuk di body semuanya sudah saya grounding ya teman-teman. Ini seperti ini ya cara groundingnya. Yang kata saya tadi, ini yang apa namanya, soket tadi ya teman-teman ya. Soket tadi masukkan ke body ya, body box. Sudah masuk ke body box. Setelah itu baru nanti ini bisa digunakan ke tanah suatu saat nanti sih ya. Ini terus ini sambung ke CT ya teman-teman ya. Ini belum saya sambung juga ya teman-teman, hanya untuk ngetes dulu aja tadi. Dan potensio pastikan nanti dikasih grounding juga bodinya ya, potensio ini. Oke teman-teman, kita lanjut besok lagi ya untuk 2 channel keduanya. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.